David da Silva ingin membela timnas Indonesia. Wow, kata-kata ini keluar langsung dari mulut David da Silva ketika di podcastnya Transfer Market ditanyakan sama pembawa acara bagaimana tentang karirmu di Indonesia. Kemudian ia mengatakan ia juga ingin membela timnas Indonesia. David da Silva langsung mengutarakan kepada presenternya bahwasanya ia ingin membela timnas Indonesia yang diasuh oleh Coach Sintayong. Walaupun sempat ada nada-nada bercanda dengan tertawa, ya, David da Silva sepertinya betul-betul tulus ingin membela timnas Indonesia. Bahkan di akhir-akhir kata ia mengatakan bahwasanya timnas Indonesia ini bisa kita bilang membutuhkan gol gitu ya kan. Jadi seakan-akan itu ingin memberikan kode ia siap untuk memberikan gol yang banyak kepada timnas Indonesia, guys. Wow, luar biasa. Kita apresiasi daripada David da Silva yang betul-betul ingin membela timnas Indonesia. Selain daripada David da Silva, mungkin kalau misalnya kita bisa bicara, mungkin Ciro juga mungkin sempat ada kabar bahwasanya ingin membela timnas Indonesia, dan Ciro juga sempat digadang-gadangkan akan membela timnas Indonesia, ya. Tapi ingat, ini pelatih kita adalah Coach Sintayong gitu, guys. Tapi kalau memang dari segi kualitas bisa kita bilang ya wajar David da Silva berpikir bahwasanya ia ingin membela timnas Indonesia, guys. Karena dari segi gol yang dia lesahkan, David da Silva bisa kita bilang sebagai macannya striker ya yang ada di Indonesia, di Liga Indonesia, guys. Bayangkan David da Silva ya, itu dia di musim lalu sudah mengoleksi 30 gol, guys. 30 gol dalam total ya. Di dalam 30 pertandingan di Liga 1 ia sudah mengoleksi 6 gol. Kemudian di Championship Series dia main 4 kali dan 4 gol. Sehingga total dia sudah mencetak 30 gol dan 10 assist. Ini torehan yang cukup impresif untuk seorang pemain asing yang bermain di Liga 1, guys. Luar biasa. Begitu juga halnya dengan Ciro Alves. Ciro Alves ini pemain Liga 1 yang betul-betul menjadi pembeda daripada Persib Bandung, guys. Kalau udah Persib Bandung ini tidak memiliki Ciro Alves, aku bisa yakin permainan Persib Bandung pasti akan sangat-sangat tidak enak untuk ditonton. Tapi dengan hadirnya Ciro Alves membuat Persib Bandung bisa jadi juara musim lalu, guys. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Lihat dari statistik musim lalu aja ya. Ciro Alves itu sudah mengoleksi 14 gol di Liga 1 dan 12 assist. Kalau total dia itu sudah mencetak 17 gol dan 15 assist. 14 gol Liga 1, 2 gol di Championship Series, baru 1 gol di Piala Presiden. Total dia sudah mencetak 17 gol dan 15 assist. Kalau dikonversi lagi, di total lagi, berarti dia sudah terlibat dalam 32 gol di Persib Bandung musim lalu dan dari total pertandingan 38. Ini merupakan torehan yang cukup cemerlang untuk seorang sayap kanan ya. Dia bukan striker tapi sayap kanan, yaitu Ciro Alves. Mantan pemain timnas Brazil U20 ini yang sudah memiliki caps 7 kali dan mencetak 5 gol ini layak memang untuk bermain di timnas Indonesia kalau kita melihat dari statistiknya musim lalu. Tidak hanya Ciro Alves, sama dengan David da Silva juga, kalau kita melihat dari statistik musim lalu, David da Silva juga layak untuk membela timnas Indonesia, yaitu 30 gol dan 10 assist. Total dia berkontribusi 40 gol ya di dalam satu musim, dan ia sudah melakoni 37 pertandingan. Berarti lebih banyak kontribusi gol dia ketimbang daripada laga yang dia mainkan. Luar biasa. Nah, jadi di Transfer Market ini kan sempat mengadakan yang namanya wawancara dengan para pemain. Seperti kemarin dengan Kapten Timnas Indonesia ya, Bang Jai, dia sempat berbicara di situ, bercerita tentang bagaimana Timnas Indonesia. Kali ini Transfer Market Indonesia mendatangkan David da Silva sebagai narasumber, guys. Dan ketika di akhir podcastnya ya, sebelumnya mereka berbicara tentang Liga Indonesia, bagaimana Persebaya, bagaimana Persib, dan sebagainya, bla 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 bla. Di akhir penutup, sebelum penutup itu, presenter menanyakan bagaimana tentang sepak bola bagaimana tentang diri Anda di sepak bola di Indonesia, apakah mau tetap berlanjut lagi, apakah bagaimana. Nah, dia berkata di situ David da Silva bahkan
sambil gurau ya, bergurau dia mengatakan ya pengen, bahkan dia bisa membela timnas Indonesia sambil bercanda. Tapi aku yakin itu pasti ada pengen keseriusan, dia pengen sebenarnya untuk membela timnas Indonesia guys. Bahkan dia bilang ya kita itu wajib memiliki mimpi-mimpi yang cukup tinggi. Dan aku salut ya dengan pola pikir daripada David da Silva ya. Meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, ia masih terus bekerja keras guys. Bayangkan dia bilang, untuk sampai di level ini aku bekerja keras untuk itu guys, katanya. Ini mengingatkan kita dengan Cristiano Ronaldo yang sudah usianya tidak muda lagi, tapi ia tetap bekerja keras untuk menghasilkan performa yang baik guys. Luar biasa, kita patut apresiasi daripada David da Silva. Nah, tapi yang menjadi permasalahan lah kita tahu adalah pelatih kita ini adalah Coach Sintayong. Mungkin kalau di pengurusan PSSI yang beberapa tahun yang lalu, atau mungkin sebelum daripada Coach Pak Erick Thohir ataupun Pak Bule ya, mungkin bisa jadi David da Silva dan Ciro ini bisa jadi dinaturalisasi seperti halnya dengan Osa Saha. Osa Saha aja bisa masuk dinaturalisasi loh. Bayangkan ya kan, baru Spaso. Pemain-pemain seperti itu bisa masuk naturalisasi sama timnas Indonesia. Apalagi sekelas David da Silva dan Ciro Alves yang dari gol dan asisnya dan kontribusinya nggak usah kita pertanyakan lagi. Tapi ingat, kita sudah berubah dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang benderang. Kenapa? Karena dengan adanya Coach Sintayong sangat-sangat selektif dalam memilih pemain naturalisasi. Bukan kita tidak suka dengan David da Silva dan Ciro, bukan. Kalau misalnya kita pengen personally suka kali dengan David da Silva dengan Ciro, bahkan bisa jadi sebagai kedalaman squad ya kan, ketika pemain-pemain kita ada yang nggak perform, mungkin bisa jadi opsi David da Silva sama Ciro. Tapi ingat, pelatih kita adalah Coach Sintayong dan dia sangat ketat dan selektif dalam memilih pemain-pemainnya guys. Apalagi untuk orang-orang yang dinaturalisasi, dia sangat-sangat hati-hati untuk memilih siapa-siapa aja pemain yang bisa dinaturalisasi. Aku melihat ada dua faktor bagaimana Coach Sintayong itu memilih para pemain naturalisasi. Faktor yang pertama itu adalah masalah umur. Aku melihat dari sekian banyak pemain yang dinaturalisasi oleh Coach Sintayong, rata-rata pemain yang dia pilih adalah pemain yang masih berusia muda guys. Ingat, pemain yang masih berusia muda. Nah sayangnya David da Silva dan Ciro Alves ini kedua-duanya pemain yang sudah tuir guys, pemain yang sudah tua. Ciro itu berada di usia 35 guys. Nah ini usia yang tidak muda lagi guys untuk sekelas pemain sepak bola. Tetapi walaupun dia masih perform, ya kita patut apresiasi. David da Silva 1 tahun lebih muda, yaitu 34 tahun. Dengan usia yang 34 dan 35, aku yakin David da Silva dan Ciro ini pasti tidak akan dipanggil sama Coach Sintayong apabila mereka jadi warga negara Indonesia. Karena apa? Karena Coach Sintayong punya moto kayaknya ingin memiliki pemain-pemain muda, karena pemain muda selain daripada mudah diatur, karena Coach Sintayong yang ingin meluruskan mereka ini semua mudah diatur, mereka juga punya stamina yang lebih. Karena kita tahu bagaimana Coach Sintayong ini berusaha dalam skema permainannya itu untuk ngejar bola terus kemanapun bola itu berada. Wajib punya stamina yang kuat, karena ini bagian daripada planning atau rencana Coach Sintayong di dalam pertandingan guys. Nah ini mungkin tidak akan bisa dipenuhi oleh Ciro Alves dengan David da Silva, yang mana usianya sudah tidak muda lagi, pasti akan kesulitan untuk menerapkan pola permainan Coach Sintayong guys. Tapi kalau untuk dari lini serang mungkin bisa sih sebenarnya ya. Tapi kita tahu Coach Sintayong dia pasti sangat idealis dalam memilih pemain guys. Itu alasan yang pertama, karena usia. Alasan yang kedua adalah aku pernah dengar itu Coach Sintayong hanya mau menaturalisasi pemain jika ia memiliki darah Indonesia. Nah, yang jadi masalah di sini adalah Ciro dan David da Silva ini tidak memiliki darah asli Indonesia, sehingga menyulitkan bagi mereka untuk bermain di timnas Indonesia guys. Nah ini mungkin analisa aku abal-abalan ya, tapi entah kenapa itulah mungkin jadi penyebab kenapa David da Silva dan Ciro Alves kalaupun nanti misalnya masuk sebagai warga negara Indonesia tidak akan memperkuat timnas Indonesia. Seperti itu guys. Ya taulah Coach Sintayong kan gimana selektif dia milih pemain. Bahkan yang pemain Indonesia sendiri pun kalau misalnya nyeleneh pun dicampakkannya gitu ya kan. Nah taulah, bahkan pemain yang sudah berpengalaman sekalipun, yang sudah sering bermain bersama Coach Sintayong, tapi ada masalah dikit aja kan,
masalah ego, udahlah selesai, langsung nggak dipakai lagi. Contoh lah, doi kita Elkan Bagot nggak dipanggil-panggil lagi tuh, payah. Kecuali mungkin Elkan Bagot tuh mau minta maaf lah secara langsung ke Coach Sintayong, seperti itu. Maka dari itu, tapi bisa jadi opsi. Ini menurut aku ya, kalau memang David da Silva dan Ciro Alves ini masuk timnas Indonesia, ini bisa jadi opsi untuk main di Piala AFF. Menurut aku, ya kan, secara di Piala AFF kan gak masuk kalender FIFA tuh. Pasti pemain-pemain yang kita punya, yang pemain abroad itu gak akan mungkin dilepas klubnya main di Piala AFF. Nah, aku bisa bilang cocok nih mereka dua itu bisa main di Piala AFF bersama dengan timnas Indonesia, guys. Ya kan, kita tahulah hegemoni Thailand dan Vietnam di Piala AFF. Mungkin dengan hadirnya Ciro Alves dengan David da Silva di timnas Indonesia di ajang Piala AFF mungkin bisa memberikan ya suntikan suntikan mentalitas juara, kemudian juga dapat memberikan suntikan gol yang luar biasa ataupun umpan-umpan manja. Secara mereka dari statistik juga Nah, tapi ya tetap semua hanya ada di keputusan Coach Sintayong. Kita hanya bisa menilai, menganalisa ya, serta bacot-bacot belaka. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kalau misalnya Ciro Alves dengan David da Silva itu bisa main di timnas Indonesia, atau kalau mau main di timnas Indonesia gimana pendapat kalian, dan kalau misalnya bisa main gimana juga pendapat kalian, guys. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.